Assalamualaikum, salam Solvet. Ketemu lagi dengan saya Sugianto di channel Tirta Komputindo. Untuk kali ini kita akan membuat tutorial pengecekan membo G41. Untuk kali ini merek Zoltak ya. G41 ada dua tipe ya, khususnya yang berhubungan dengan memori. G41 ada yang DDR2, memorinya DDR2, ada yang memorinya DDR3. Ini khusus masuk karena diretur ya. Diretur katanya suaranya tidak fungsi, soundnya tidak fungsi ya, atau soundnya. Kita mulai dengan pengecekan umum, nanti baru menjurus ke sound ya. Sound chip sound ini ada di sini. Ini kebetulan soundnya chipnya kalau melihat ini nggak kelihatan ya, kecil. Gambarnya gambar kayak kepiting gitu ya. Ini biasanya Realtek. Kita cek nanti sesuai nggak chip dengan drivernya. Ini kita cek dari awal ya. Ini G41 soketnya soket 775. Support untuk prosesor soket 775 dari single core, dual core, core 2 dan 4 core ya. Oke, kita mulai pengecekan. Pertama kita cek power ya. Basicnya power. Power kita cek dulu apakah nyala apa enggak ya. Seperti biasa, ini ada kabel hijau ya. Kabel hijau, sebelahnya hijau, ini ada sebelahnya kabel hitam. Ini kebetulan pakai power Simbada 850 watt semi modular. Oke, kita cek powernya di jumper hijau dengan yang hitamnya. Cek dulu, tombolnya dinyalakan. Oke, power kelihatan nyala hijau ya, kipasnya putar, powernya nyala. Oke, kita matikan, kita lanjutkan, kita pasang. Untuk pengecekan awal ya seperti biasa, kita cek dulu untuk prosesornya ya. Prosesornya ini pakai dual core 2160. Kita cek pin prosesornya. Oke, nggak ada yang bengkok, nggak ada yang patah, bagus. Kita pasang prosesornya. Untuk slot memori kelihatan bersih. Chipsetnya kita cek juga bersih, kaki-kakinya juga bersih. Ini untuk catatan biasanya yang generasi G31, G41 elko-nya masih pakai elko biasa ya, belum solid. Nah di sini ini rawan, biasanya elko yang biasa ini biasanya rawan melembung. Kalau sering dipakai ini kebetulan masih mulus. Jadi kalau pengecekan gini wajib ya dilihat kondisi elko-nya ini dengan fisik-fisiknya, ini harus benar-benar bagus. Biasanya kalau melembung ini memang kadang-kadang tampil, tapi tidak, kadang hang, kadang restart ya. Jadi nggak sempurna hidupnya. Oke, kita lanjutkan pengecekan awal. Kita butuh speaker bit seperti biasa ya, speaker checker. Kita pasang di soketnya speaker ya. Ini ada soket speaker, kita pasang. Oke, kabel pin powernya kita pasang yang 24 pin dengan 4 pin, harus kepasang dua-duanya ya. Terus kita pasang fan ini karena berukuran tebal dan tembaga ya. Jadi meski pinnya nggak dikunci, ini kan harusnya ada pinnya. Meski pinnya nggak dikunci, kalau saya menurut standar saya untuk pengetesan sampai Windows aman. Cuman kalau fan-nya tipis ya, fan-nya tipis separuhnya dari ini misalnya ya, itu wajib dikunci karena panas, prosesornya bisa hang atau bisa mati. Terus kalau ada pinnya salah satu misalnya putus, sebaiknya yang dipasang pin silang gini. Jadi misalnya putus satu sebelah sini ya, yang sebelah sini nggak usah dikunci. Jadi cukup di sini-sini biasanya lebih bagus ketimbang 3 pin yang ada dikunci. Akhirnya posisinya
nggak balance, jadi agak ada kerenggang gitu, jadi berat sebelah. Jadi karena sudutnya sebelah sini tuh masih ketekan, sementara yang sini nggak ada yang neken, jadi posisi ada rongga, jadi untuk nggak nempel di prosesor, akhirnya mati biasanya. Justru kalau ada pinnya yang salah putus, dipakai 2 pin aja biasanya support. Pokoknya untuk prosesor dual core ke atas ya kayak dingin. Kalau yang single core panas sekali, wajib 4 pinnya harus kondisi terpasang semua. Oke, rumusnya motherboard oke, prosesor sudah ada, power sudah. Kita cek bitnya dulu ya, bunyi enggak? Oke, nyala. Nyala, tapi tidak keluar suara beep, tidak bunyi suara beep sama sekali. Makanya ini untuk speaker checker ini belum tentu 100% benar, kemungkinan ada jalur speakernya yang rusak, bisa mengakibatkan tidak berbunyinya suara beep. Oke, karena kemungkinannya kecil, kita langsung pasang memori aja. Jadi karena nggak keluar beep, kita langsung pasang memori. Pastikan slot memorinya sudah bersih ya. Kalau masih ada kotor dikuas, kalau enggak dibersihin pakai sesuatu yang tipis, biar kerak-keraknya yang di pinggir di dalam slot itu pada apa istilahnya, kerak-keraknya bisa hilang. Oke, terus kita pasang keyboard. Jadi ini posisinya nyala, kalau dikasih ceker nggak ngebip. Sekarang kita hidupkan lagi dengan sudah dipasang memori. Ternyata tampil ya, padahal kalau secara normal gitu ya, secara normal speakernya dipasang tanpa dipasang memori itu harusnya ngebip, jadi ngebip panjang harusnya, titit, ini diem nggak ada bipnya, tapi ternyata motherboardnya masih hidup ya. Oke, kita lanjutkan pengecekan slot USB seperti biasa, underdose dulu ya. Fungsi slotnya oke, fungsi tanggalnya coba kita setting. Kebetulan nih tanggal 12 bulan 12 tanggal 22 tahun 2020 masih nyimpen. Oke, kita save. Oke, kita matikan powernya dulu, kita cabut apakah nyimpen enggak tanggalnya. Sekalian kita ngetes slot memori yang sebelah sini ya. Tes slot memori yang sebelah sini. Oke, ini pasang mouse. Nah, nyalakan lagi. Harddisknya kita pasang sekalian. Kita nyalakan lagi. Tampil slot yang sebelah sini fungsi ya. Oke, masuk Windows. Jadi untuk seluruhan tadi ini slot USB fungsi, slot memori fungsi, tinggal kita ngetes soundnya ya. Soundnya ini harus speaker. Kendala biasanya kalau sound nggak bunyi ya, fisik chipsetnya kita lihat tadi, seperti tadi ini gambarnya, gambar kepiting itu Realtek. Kita coba fisik secara pengamatan, ini mestinya kalau yang normal chipsetnya itu nggak panas. Ini kita pegang, panasnya nggak panas. Biasanya ada kondisi tertentu chipsnya itu terbakar, jadi kelihatan fisiknya itu di tengah-tengah itu ada bekas terbakar chipsnya. Kadang-kadang fisiknya nggak kelihatan kebakar, tapi kalau dipegang gini pada chipsetnya panas, over panasnya, itu juga menandakan bahwa chipsetnya konslet. Untuk kasus ini chipsetnya kita lihat mulus, terus kita pegang gini, chipsetnya itu nggak panas. Jadi kita solusi ketiga, drivernya ada kemungkinan 1,
drivernya nggak sempurna atau memang soundnya itu bermasalah atau rusak ya. Oke, lanjut. Kita lihat di device manager ya, ini kondisi soundnya, di klik sound ini harusnya kedetek, cuman ini kok belum keluar. Di device manager kita my komputer, kita properties, device manager, di sini ada sound ya, sound sini kedetek dua, high definition audio device dan Realtek high definition audio. Di sininya nggak muncul, nggak bisa diklik, harusnya keluar volume, tapi ini kok nggak mau. Oke, kita coba update driver dulu ya. Asal driver pack kalau tertentu driver pack yang terbaru kadang-kadang bisa kebaca soundnya. Sebenarnya ada beberapa versi driver pack ya. Ini kebetulan yang sudah saya pernah gunakan, ini driver pack yang tipe kita coba pakai driver pack yang terbaru. Sebenarnya sih ada beberapa driver pack, tapi ini sudah dicoba di sini nggak mau. Ini ada driver pack versi 15,5, terus ada 17,3. Ini sudah dicoba, ini sudah terinstall di sini, tapi kebaca tapi masih belum mau bunyi ya. Kita coba versi yang lebih di atasnya. Ini ada driver pack versi 17,7. Coba ya versi driver pack 17,7. ini kalau cuma masalah driver kemungkinan bisa nanti bunyi. Dan di sini meragukan ada dua versi, ada Realtek HD dengan high definition audio device. Dan ini klik ininya nggak bisa keluar ya, harusnya volume pojok ini untuk volume kontrolnya bisa keluar kalau sudah normal, tapi ini nggak keluar ya. Kita coba ini sambil nunggu ini. Musiknya oke. Kalau tidak di driver gini, dalam versi terbaru download sesuai dengan tipe motherboard. Jadi misalnya ini motherboardnya Zotac G41 di browsing,
browsing untuk drivernya sesuai dengan tipenya, kita cari driver aslinya apa, kita pasang. Cuman yang ini untuk versinya kita ambil yang driver pack yang porsi yang terbaru, karena sebelumnya ini sudah saya install di dalam sistemnya driver pack 15 tadi dengan 17,5. Ini device managernya ini bisa dibuat puding saja. Oke, kita expand mode ya, kita export. Ini soundcard Intel R yang di detectnya ya. Oke, kita install aja ya, softwarenya nggak usah kelamaan ya. Softwarenya kita install semua. Oke, drivernya ada, chipset nggak usah, monitor nggak usah, driver nggak usah, soundcard aja ya, soundcard dengan dengan ini kita semua, jadi khusus soundcard Intel dengan ini ya, sound ini. Oke, install. Oke, sambil nunggu, jangan lupa ya like dan subscribe ya, bantu untuk saya lebih bersemangat untuk membuat tutorial yang lainnya supaya bermanfaat untuk semua ya. Saling berbagi ilmu itu kalau dibagi ya gak akan habisnya, malah nambah. Oke, kita tunggu prosesnya sambil nunggu ini. Jadi kemungkinan kalau ini di driver masih nggak bisa, terpaksa kita ada solusi dua lagi ya, itu dikasih external card PCI yang seperti ini ya. Ini eksternal tambahan, selama VGA motherboardnya ada slot PCI seperti ini bisa ditambahkan, atau dengan pakai sound dari USB ya. USB ini ada jual di pasaran itu untuk sound khususnya, tapi nggak seberapa bagus kalau USB, masalah posisinya rentan rusak. Apalagi untuk cabut pasang sering gampang error untuk yang USB. Cuman beberapa langkah kalau untuk masang sound PCI ini, nanti ada settingan khusus ya, terutama yang di BIOS. Settingan di BIOS sebelum masuk Windows, tiap motherboard itu ada settingannya ya. Jadi fungsinya adalah untuk nanti di BIOS itu ada settingan sound ya, soundnya harus aktif atau enggak. Jadi nanti yang wajib kalau dipasang eksternal sound kayak gini itu harus posisi yang bawaan motherboard atau settingannya di BIOS itu harus di disable dalam arti nggak difungsikan. Kalau itu nggak disetting, biasanya bentrok dengan PCI yang kita akan pasangin nanti. Lama loadingnya. Kita skip dulu ini ya. Yang penting maksimalkan untuk driver ya.
Maksimalkan untuk driver, terutama sudah selesai. Maksimalkan untuk drivernya dari mulai driver pack versi yang lama sampai versi yang terakhir. Kalau memang kesulitan nggak bisa, kita download dari websitenya sesuai tipe motherboardnya. Kalau tetap nggak bisa, ya terpaksa kita ganti dengan eksternal. Nggak ada pergerakan ini ya. Ini kalau ada pergerakan di HDD biasanya hilang timbul untuk mendeteksi ulangnya. Point sudah semua, sudah down semua, tapi tetap sudah install. Ya, shortcut ini belum tag HD ini ya. Ini yang perlu dideteksi ada tag HD, real tag high definition audio. Ini belum dibaca di sini. Nah, baru proses. Jadi soundnya nggak fungsi ya, mungkin terutama driver harus kita sempurnakan ya. Carikan driver yang pas. Kalau mentok kita browsing sesuai tipe motherboard, kita download untuk drivernya. Paling mentok nanti kita kasih eksternal card seperti ini. Ini masih loading ya. Sound card masih di drivernya 38, 39. Proses ya. Kalau mungkin ada kesulitan umum secara yang lain dalam dalam istilah pengecekan motherboard, LCD atau yang lain-lain ya, monggo bisa komen, bisa komen di bawah. Terus kalau bisa saya akan buat tutorialnya ya. Agak lama ini 52%, tapi ya begini kalau pengecekan. Nanti kalau mau dipotong diedit nggak tahu prosesnya ya, agak bingung juga tiba-tiba jadi ya. Ini tanpa diedit ya, langsung semua. Kebetulan saya juga sendiri males ngedit. Tapi cukup untuk saling share lah, saling berbagi, meski bukan teknisi ya. Justru saya akan lebih fokus dan lebih spesialis kepada yang umum ketimbang ke teknisi. Sebenarnya saya sendiri ya nggak berani ngaku teknisi. Konten yang mungkin akan saya buat mungkin yang ringan-ringan. Paling berat itu paling di tipe nyolder aja, tapi untuk pengukuran tegangan enggak ya, karena itu rumit, nanti orang awam bingung. Tapi kalau solder aja mungkin masih bisa ya,
paling berat. Itu juga soldernya yang ringan-ringan, yang gampang bukaannya dengan solder-solder yang murah itu bisa kebuka. Jadi dimana aja nanti kalau mentok ya mungkin paling mentok itu alatnya solder. Solder bukan solder yang manual, solder yang murah cukup untuk mengatasi apa? Untuk perbaiki sesuatu. Ini 88, 89. Ini nanti kalau seandainya saya driver langsung ini ya nggak kelihatan nanti apakah trouble-nya di mana. Ini sengaja memang tak bikin begini biar saya sendiri tahu apakah memang updatean drivernya nggak pas atau drivernya nggak pas. Seandainya ini tadi saya driver langsung dulu, nggak saya video dulu, nanti apa flashbacknya agak kurang ya. Oke, 91 langsung selesai ya. Cuman ya gini, sabar menunggu. Tapi untuk selanjutnya ini terlepas terbaca apa tidaknya nanti soundcardnya ya, misalnya soundcardnya sekarang onboardnya bisa bunyi ya, tetap akan saya kasih tutorial untuk memasang soundcard eksternal ini di komputer ini, karena bisa saja kemungkinan soundcard onboardnya kita kurang puas atau kurang bagus hasil suaranya, jadi bisa dibelikan soundcard yang lebih bagus. Ini Maya 5.1 ya, suaranya lumayan, outputnya 3 ya. Jadi bisa 3 speaker sekaligus, bisa woofer, bisa speaker kiri kanan left, seperti home theater gitu, pengaturannya ada lebih. Kalau untuk soundcard yang biasa itu cuman biasanya yang di motherboard ini yang 3 ya, ada warna merah, hijau, biru, itu keluarnya cuman stereo itu suara kiri kanan tok ya, atau mono. Cuman kalau yang sound seperti ini 5.1 ini bisa lebih dari stereo, jadi bisa 5.1, 7.1. Untuk speakernya bisa lebih banyak dan suara yang dikeluarkan itu lebih bagus, lebih bervariatif. Ini sudah selesai. Oke. Kita nggak menunggu selesai semua, cukup untuk soundnya ini. Tapi soundnya masih biru ya. Masih soundcard driver installing ya segini ya. Kalau ini lewat ini driver lain, kita restart langsung aja. Ini masih sound driver ya, soundcard driver. Jadi kita tunggu aja sampai selesai. Ini selesai nggak selesai tetap kita pasang ini nanti ya di paling settingnya. Nah, settingan ini nggak bisa dipasang langsung, harus harus disetting di BIOS-nya dulu. Dan BIOS untuk masuk BIOS untuk motherboard Zotac ini biasanya kalau nggak Dell F2. Jadi begitu pertama dihidupkan, pertama nyala itu kita langsung pencet keyboard untuk tombol Del atau F2 biar langsung nanti masuk BIOS. Kalau nggak kelewat nanti kita langsung masuk Windows, repot, nggak bisa nyeting untuk BIOS. Nggak lolos. Oke, sudah selesai. Ini yang lain kita cancel aja ya. Kita restart, coba ya, drivernya sudah kita update yang terbaru, kita lihat hasilnya. Kalau sekiranya tadi nyala ya syukur, berarti kita nggak nambahin. Cuman kalau nggak nyala terpaksa kita kasih tambahan cut seperti ini.
loading. Ini sebenarnya tadi raturan ada 2. Kebetulan yang satu saya cek itu ternyata soundcardnya normal. Kemungkinan drivernya itu bentrok atau drivernya nggak ketemu yang beli. Jadi bisa saja drivernya bentrok. Bentrok itu adalah driver awal, mungkin karena ada sudah terdeteksi sebelumnya, terus tertindih lagi dengan driver, chip yang baru, terus terbaca. Seandainya mungkin nggak ada file yang lama, soundnya itu bisa keluar suaranya sempurna. Tapi karena ada bentrok dengan sisa driver yang lama, akhirnya tetap nggak bisa. Jadi kalau kasus seperti itu biasanya Windowsnya itu lebih fresh, harus diinstal ulang ya. Windowsnya diinstal ulang, terus drivernya kita install yang fresh. Sekarang kita coba soundcardnya ini ya. Soundcard, speakernya kita masukkan, cek di hijau ya, hijau. Oke, kita tes. Ini kan sudah kebaca ya, tag HD. Loh, suara audionya nggak keluar ya, gambarnya normal, tapi ini karena ini sudah kepasang tapi tetap nggak keluar. Jadi ini positif, rusak soundnya ya. Kita lihat di device manager sini ya, berubah nggak tadi? Intel R ini lebih detail ya, tapi tetap nggak keluar suaranya. Jadi drivernya ini sudah maksimal, ternyata tetap nggak bisa. Kita pasang eksternalnya, kita shutdown ya. Kita pasang card ini ya di slot PCI. Ini soundnya kita tak di posisi yang kedua, ada situ sound out ya, red out. Oke, kita nyalakan lagi. Sebelum nyala kita ke tombol del untuk masuk BIOS ya, jangan kelewat ya. Masuk BIOS del. Oke, sudah ini masuk BIOS. Untuk tiap-tiap motherboard beda-beda ya BIOSnya. Ada yang Dell, ada yang F2, ada F1, ada F10. Ini kebetulan untuk soundcard F2. Di sini dicari main untuk soundcard ya. Soundcard itu tiap-tiap motherboard hanya ada ini short bread configuration ya. Kita klik. Terus di sini ada audio controller ya. Audio controller ini tertulis di sini auto. Auto kita pilih all disable. All disable. Jadi dinonaktifkan semua untuk sound ya. Oke, escape kali, kita simpan. Ini kalau nggak disetting di BIOS, meski kita pasang card gini nanti di Windows akan bentrok. Jadi soundcard yang kita pasang meski normal nggak bisa bunyi karena chipsetnya bentrok. Jadi motherboardnya, sistemnya bingung baca. Harusnya dalam itu kok ada 2 sound terdeteksi, jadi yang mau diaktifkan yang mana itu bingung. Oke, jadi intinya kalau mau masang sound eksternal ya harus disetting di BIOS ya. Meskipun kadang-kadang
kondisi sound card normal, kalau kita merasa kurang puas dengan soundnya, kita bisa belikan eksternal. Coba kita coba lagi soundnya. Ini kebetulan untuk sound ini sudah kedeteksi pada driver sebelumnya, jadi pernah saya tes pakai harddisk yang ini, jadi nggak perlu driver ulang, jadi lebih singkat ya. Nah ini sound yang normal ya, soundnya normal ini volumenya keluar, terus ini ada lombol speaker. Kalau ada logo yang lain, ini biasanya nggak seperti gini, ada ya logo yang lain itu tanda tanya Mas Ian ya, normal apa enggaknya. Ini gini biasanya normal. Oke, kita coba ya, kita tes audio, kita tes ini lagi. Bunyi. Oke, kita sudah sekali lagi, kita coba lagi ya. Mungkin cardnya kotor sedikit, kita bersihkan. Sering ini juga trouble-nya gini, jadi sound cardnya sudah kedetek kadang-kadang untuk PCI nya karena posisi slotnya kurang bersih, jadi masih tetap nggak bunyi. Oke, pakai penghapus pensil kita gosok slotnya ini. Oke, sebelahnya kita pasang lagi ya. Oke, semoga bunyi. Ternyata salah cek ya. Oke, sudah bunyi. Oke, sukses. Salam sobat. Sampai jumpa lagi mungkin di tutorial selanjutnya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.